Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima kunjungan diorama edukasi bencana dari Institut Teknologi Nasional Bandung dan SMA Fathahillah Jakarta di Geraha BNPB. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari menyambut sekaligus membuka kegiatan kunjungan industri mahasiswa program studi teknik geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung di Aula Sutopo Purwonugroho, Geraha BNPB pada Rabu 31 Mei. Selanjutnya, sebanyak 91 mahasiswa menerima paparan dari pemateri terkait implementasi ilmu teknologi geospasial lingkungan dan kebencanaan. Pemateri menjelaskan implementasi pemetaan partisipatif hasil akuisisi menggunakan pesawat tanpa awak atau drone di lokasi bencana yang dilakukan oleh tim pengelola data dan sistem informasi Pusdatinkom BNPB. Para peserta juga berkesempatan mengunjungi ruang pusat pengendalian operasi BNPB dan dijelaskan bagaimana monitoring kebencanaan melalui command center dan berbagai aplikasi kebencanaan. Pada akhir kunjungan, para peserta diajak berkeliling diorama edukasi bencana di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Sementara itu, BNPB juga menerima kunjungan dari SMA Fathahillah Jakarta pada Kamis 8 Juni. Sebanyak 65 siswa kelas 11 SMA Fathahillah Jakarta dan guru pendamping berkunjung ke diorama edukasi bencana dalam rangka pendalaman materi pelajaran geografi. Para peserta mendapatkan penjelasan dari petugas diorama tentang sejarah bencana, manajemen penanggulangan bencana, serta pencegahan dan mitigasi bencana. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan para peserta dapat memahami berbagai aspek penting seputar penanggulangan bencana sebagai bentuk antisipasi peningkatan kesadaran dan kapasitas untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan bersama mahasiswa Universitas Negeri Jakarta melakukan uji coba kurikulum pelatihan geografi kebencanaan di SMP Yaskita, Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kerjasama antara Pusdiklat PB BNPB dengan mahasiswa UNJ dari Program Pendidikan Geografi 2020 ini mendapatkan sambutan yang hangat dari Kepala Sekolah SMP Yaskita, serta didukung penuh oleh guru-guru di SMP tersebut. Dalam uji coba ini, mahasiswa UNJ memberikan materi yang telah disusun ke dalam kurikulum pelatihan geografi kebencanaan, serta menerapkannya pada siswa kelas 7 di luar jam pelajaran. Roswanto, selaku pembimbing magang di Pusdiklat PB BNPB, menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama dan dedikasi yang diberikan oleh mahasiswa magang UNJ dalam mengimplementasikan kurikulum pelatihan geografi kebencanaan. Selain itu, Ode Sofyan Hadi selaku Koordinator Prodi Pendidikan Geografi sekaligus dosen pembimbing berharap uji coba implementasi kurikulum pelatihan ini dapat menjadi sebuah proses pembelajaran bagi mahasiswa agar lebih memahami kurikulum pendidikan, sehingga hasil yang didapat menjadi sebuah indikator keberhasilan siswa dalam meningkatkan kompetensi. Dalam kegiatan ini, mahasiswa UNJ menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman geografi kebencanaan kepada siswa-siswi SMP Yaskita, dan juga menyampaikan pengetahuan mengenai berbagai jenis bencana alam, serta langkah-langkah pengurangan risiko dan pentingnya kesiapan dalam menghadapi bencana. Mahasiswa magang UNJ juga mengajarkan kepada siswa-siswi dalam menggunakan aplikasi Inaris untuk memantau dan mengidentifikasi tingkat risiko bencana di daerah mereka, serta pengenalan tas siaga bencana dan praktik simulasi longsor yang rawan di Desa Hambalang. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengadakan rapat pengendalian dan evaluasi dukungan pemasaran terkait Business Continuity Plan terhadap kelompok terdampak bencana di Bogor, Jawa Barat.
Rapat pengendalian dan evaluasi dukungan pemasaran ini diselenggarakan secara hybrid dengan menghadirkan beberapa narasumber yang terkait dan membahas salah satu tahapan dalam penanganan bencana, utamanya fase pasca bencana. BNPB melaksanakan beberapa pemulihan mulai dari segi material seperti pembangunan kembali rumah terdampak, fasilitas umum, dan bangunan lainnya. Bentuk pemulihan lain yang dilaksanakan oleh BNPB adalah dari segi ekonomi bagi masyarakat terdampak, dengan tujuan mengembalikan perekonomian masyarakat dan membangun daya lenting tangguh dalam menghadapi bencana. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansyah, mengatakan, 2 tahun pertama akan dilakukan pendampingan dari BNPB bagi masyarakat terdampak. Tahun berikutnya, kelompok masyarakat yang telah didampingi akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan keberlanjutan, serta BNPB juga akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program ini. Harapan lain juga disampaikan oleh Jarwansyah, yaitu agar kementerian atau lembaga lain dapat berkolaborasi dalam mendukung kelompok masyarakat terdampak bencana ini. Direktur PPSE dan SDA BNPB, Eni Supartini menyampaikan, sejak tahun 2019 hingga 2023, BNPB telah membentuk 81 kelompok masyarakat binaan pendampingan ekonomi yang berkolaborasi dengan universitas tempat. Eni juga menambahkan, pendampingan oleh BNPB tidak hanya sebatas pelatihan saja, melainkan pemberian izin usaha sehingga para Pokmas memiliki legalitas dalam menjalankan usahanya agar tumbuh menjadi lebih baik lagi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalin kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA dalam penguatan informasi dan komunikasi risiko bencana. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 31 Mei. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana. Kick-off meeting ini bertujuan untuk mensosialisasikan program kerjasama antara kedua belah pihak. Kerjasama yang bertajuk The Project for Enhancement of Disaster Risk Information and Communication Framework in Indonesia ini diharapkan mampu mendukung konsep resiliensi berkelanjutan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB kembali menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat fokus dan serius untuk mensukseskan kerjasama ini. Raditya Jati juga mengucapkan terima kasih atas dukungan JICA dan pemerintah Jepang kepada penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya melalui BNPB. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Agus Wibowo memaparkan terkait hasil pelaksanaan pemantauan evaluasi Rencana Induk Penanggulangan Bencana dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang sudah dilakukan. JICA telah menjadi mitra lama BNPB, serta telah memberikan berbagai bantuan keilmuan, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelatihan lainnya. BNPB melakukan penandatanganan kerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Alhamdulillah, Depok, Jawa Barat pada 3 Juni 2023. Penandatanganan kerjasama ini dihadiri oleh Kepala BNPB dan beberapa perwakilan BNPB lainnya dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama yang telah berjalan dengan baik. Adapun beberapa hal yang dibahas di dalam kegiatan ini, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pelibatan berbagai pihak pada fase pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Selanjutnya, pelayanan untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyelenggaraan forum bersama konsultasi nasional, seminar, pameran, lokakarya, dan riset atau kajian di bidang penanggulangan bencana. Dalam kegiatan ini, Kepala BNPB menyampaikan, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim. Perubahan iklim juga terjadi di Indonesia dengan jumlah kenaikan hingga 82%, sehingga peningkatan anomali suhu rata-rata menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana,
terutama bencana hidrometeorologi. Suharyanto menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mengapresiasi keterlibatan seluruh elemen pentahelix dalam penanggulangan bencana melalui program-program bersama BNPB. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mendorong pemerintah Kabupaten Cianjur agar segera menuntaskan seluruh pekerjaan yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Cianjur. Hal ini disampaikan Suharyanto dalam rapat yang dihadiri oleh unsur jajaran Forkopimda Cianjur. Kepala BNPB juga meminta agar seluruh jajaran senantiasa bahu-membahu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Kepala BNPB menekankan agar segala solusi yang dianggap paling tepat untuk pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak terkait rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diambil, tentunya dengan pertimbangan yang dapat didiskusikan dengan BNPB. Adapun terkait progres rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi Cianjur, hingga 7 bulan pasca bencana sudah dilakukan pekerjaan hingga tahap ketiga, dengan dana yang telah dipakai mencapai 1,9 triliun rupiah. BNPB melalui Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan, mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas, pengelolaan gudang, logistik, dan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor pada 6 hingga 8 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 17 perwakilan dari BPBD Provinsi dan dibuka oleh Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, Lili Kurniawan. Lili mengatakan, BNPB sedang menyusun master plan di bidang logistik dan peralatan, yang salah satunya merupakan peningkatan kapasitas bagi personil logistik dan peralatan, baik di daerah maupun di BNPB. Lili berharap agar di setiap provinsi memiliki gedung yang memadai, selalu memiliki ketersediaan logistik, dan mewajibkan BPBD memiliki peralatan yang sifatnya generik untuk menunjang penanganan bencana. Lili juga menghimbau kepada semua unsur yang terlibat untuk mengambil aksi saat bencana dan memastikan semua dukungan baik di bidang logistik dan peralatannya, sehingga setiap provinsi harus memiliki buffer stock sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menyediakan semua kebutuhan. Beberapa materi yang didapatkan oleh para peserta yaitu teknis penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran logistik, dan petunjuk pelaksanaan pergudangan, serta peran TRC, Lokpal dalam mendukung penanganan bencana. Selain itu, terdapat juga materi praktik pendirian tenda, penggunaan water treatment portable, dan manajemen pergudangan. Hari ini kita mengadakan latihan untuk personil logistik peralatan untuk pemasangan tenda pengungsi. Ini menjadi hal yang penting. Jangan sampai kami di BNPB maupun BPBD pada situasi terjadi bencana, tenda pengungsi sudah ada, tetapi kita tidak bisa memasang itu dengan baik. Sehingga pengungsi yang terdampak bencana nanti mereka tidak mendapatkan pelayanan untuk tenda pengungsian seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk peningkatan kapasitas bagi personil BNPB maupun BPBD untuk tetap tangguh, tetap siaga, tetap gerak cepat, dan mempunyai kemampuan, keterampilan untuk mendirikan tenda dengan baik. Nah, ini harapannya ini semua dapat mendukung penanggulangan bencana di Indonesia yang makin hari harus semakin baik, semakin baik. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu 7 Juni 2023. Rapat koordinasi yang dilakukan secara hybrid bersama Gubernur Riau dan unsur Forkopimda, Kepala BNPB memberikan arahan khusus untuk mengantisipasi bencana karhutla yang dapat dipicu oleh faktor cuaca. Adapun arahan Kepala BNPB yang pertama adalah agar seluruh unsur pemerintah daerah terkait
penanganan karhutla melakukan apel kesiapsiagaan dan patroli secara rutin serta membentuk satgas khusus. Kepala BNPB mengatakan bahwa bencana karhutla menjadi atensi langsung Presiden Joko Widodo. Berikutnya, Kepala BNPB juga mendorong agar Satgas Penanganan Karhutla terus memantau perkembangan cuaca, titik-titik hotspot, tinggi muka air gambut, dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya karhutla. Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta agar seluruh kebutuhan terkait penanganan karhutla dapat diidentifikasi, mulai dari kesiapan personil, ketersediaan peralatan, logistik untuk pemadaman darat maupun udara. Usai rapat koordinasi, Kepala BNPB bersama anggota Komisi 8 DPR RI menyerahkan dukungan peralatan secara simbolis kepada pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung penanganan karhutla. BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Pagar Alam menggelar simulasi penanggulangan bencana penanganan darurat dampak erupsi Gunung Dempo pada 6 hingga 9 Juni. Simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam yang mungkin timbul dari aktivitas gunung berapi. Gunung Dempo dipilih sebagai fokus simulasi karena potensi aktivitas vulkaniknya yang cukup signifikan dan kepadatan penduduk di sekitarnya. Furkon Kafit Setianto, selaku koordinator acara menyampaikan rincian mengenai skenario simulasi, partisipan yang terlibat, serta tujuan dari kegiatan ini. Dalam simulasi ini, turut berpartisipasi Roswanto sebagai pendamping perancang pusat acara, dan Nur Hasanah sebagai koordinator dan manajemen pelaksanaan simulasi. Simulasi penanggulangan bencana erupsi Gunung Dempo di Kota Pagar Alam ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para peserta dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi akibat erupsi gunung berapi. Dharma Wanita Persatuan BNPB kembali membuka unit usaha mikro kecil menengah atau UMKM di lingkungan BNPB yang sempat terdampak pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir. PLT Sekretaris Utama BNPB Rustian beserta Ketua DWP BNPB Uke Suharyanto meresmikan toko UMKM DWP di lobi selatan dan di lantai 2 Gedung Geraha BNPB Jakarta pada Kamis 8 Juni. Selain membuka kembali unit usaha, BNPB dalam waktu dekat akan kembali membuka fasilitas daycare yang juga tutup akibat pandemi COVID-19. Daycare dengan nama Cinta Agni Maya ini merupakan fasilitas yang dapat dipergunakan bagi pegawai BNPB untuk menitipkan putra dan putrinya selama jam kerja. Pada kesempatan ini juga, DWP BNPB melakukan pelatihan make up bagi pengurus DWP dan perwakilan pegawai BNPB di ruang Aula Sutopo Purwonugroho. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya, Apri Setiawan, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam Tangguh!